Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Hadis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yakni berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada subuh Jumat ini bisa menghadiri pengajian rutinitas Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dengan dhulumati dan nur. Hadratul Mukarramin, wabil khusus tamu kita dari Fakultas Dakwah, wakil dekan, para kajur, dosen dan para staf akademik dan umum yang saya sangat hormati dan saya sangat muliakan. Wabil khusus Pak Kiai, saya tidak tahu namanya, yang saya sangat hormati. Para santri jamiah yang aktif setiap subuh hadir yang sangat saya hormati. DKM Masjid Kampus itu Syekhul Karim, Dr. Idam dan para ulama pada Basino yang sekarang sudah hadir dan sudah setiap Jumat subuh rutin hadir di majelis mulia ini. Para jamaah yang saya sangat hormati, kita alhamdulillah bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kapan saja, di mana saja. Ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus ikhlas melangkahkan kaki kita, sehingga Allah nanti akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Saya teringat di dalam kitab Qara'ul Ubudiyah karena Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani masih di halaman 23. Jadi ada sebuah kisah bahwa ketika Syekh Yusuf, beliau adalah murid daripada salah satu imam madhab, Syekh Yusuf ini wafat. Ketika wafat sama sekali warga tidak ada yang menyembayangkan. Bayangkan para hadirin, ketika keluarga kita tidak ada yang menyembayangkan di kampung kita, maka kita sebagai keluarga pasti sedih, sangat-sangat sedih. Apa ini yang menyebabkan Syekh Yusuf wafat? Tidak ada satupun yang menyembayangkan jenazahnya. Ternyata Syekh Yusuf penyebabnya adalah dia masuk ke pemerintahan. Masuk ke pemerintahan, berpolitik, sehingga warga masyarakat sama sekali tidak ada yang mau menyembayangkannya. Masya Allah.
Ya. Bahkan pada zaman itu ada seorang ulama Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yaitu Syekh Ma'ruf Al-Muradi. Beliau sama tidak mau menyembahyangkan Syekh Yusuf yang wafat, karena disebabkan itu tidak ada yang menyembahyangkan karena masuk ke ranah dunia kepemerintahan. Ketika Ma'ruf Al-Muradi tidur, kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi Syekh Yusuf. Kata Ma'ruf Al-Muradi, "Wahai Abu Yusuf, bagaimana keadaan kamu?" "Alhamdulillah," kata Syekh Yusuf, "saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ma'ruf Al-Muradi kaget. Sebegitu banyak dosa yang menurut pandangan masyarakat sampai tidak disembahyangkan jenazahnya. Ternyata ketika dialog di dalam mimpi itu, kata Syekh Yusuf, "Penyebab saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan materi-materi yang ketika saya memberikan materi pada jamaah murid-murid saya bermanfaat bagi mereka, sehingga saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ma'ruf Al-Muradi bangun. Nah, ketika bangun langsung memberitahu kepada masyarakat untuk segera menyembahyangkan Syekh Yusuf yang tadi sama sekali warga sama sekali tidak ada yang menyembahyangkan. Jadi itulah para dosen pun, semoga yang sudah wafat, yang sudah meninggal dahulu kita, ya kita yang masih hidup ini, ketika menyampaikan nasihat bermanfaat kepada para mustami'in, itulah bukti bahwa sebegitu besarnya dosa kita, tapi ketika kita orang bermimpi menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi orang lain, nah itu adalah bukti bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaikan ceritanya, kaitan SMS, program isi pengajian, siap. Materinya apa? Materinya kitab Karomatul Auliya karang Syekh Yusuf bin Ismail Al-Albani. Ternyata pas disebutkan ada sahabatnya gitu, ada sahabatnya. Jadi ada sahabatnya, kan dari ya sahabatnya, kemudian ya Karomatul Auliyanya. Tapi di sini kita sedikit ya kita sebutkan materi sahabat. Berbicara tentang sahabat, kita mengenal tradisi di Banten itu dengan nama Roahan. Tradisi Banten ini luar biasa. Banyak tradisi-tradisi yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Oh, ini adanya di Pahen, tradisi Banten. Pakarnya ada. Ya. Jadi di Banten ini tradisi-tradisi yang berkembang yang dibawa oleh para ulama, di antaranya adalah Roahan, Sya'banan. Saya ketika membaca kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, bahkan fikih-fikih yang lain, saya tidak menemukan Sya'ban, penjelasan tentang Sya'ban, penjelasan tentang Rabu Makassar. Ya, ada yang disebut dengan Rabu akhir bulan Safar. Tradisi masyarakat Banten itu sering mengaktifkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Ternyata pas saya teliti, saya cari referensi,
Saya tidak punya referensi yang banyak, tapi alhamdulillah di kampus ada perpustakaan, di situ mengundang ilmu, ya, kitab-kitab turun, tinggal kita baca model apa saja ada di situ. Ternyata saya temukan pelaksanaan praktek Rembo Wangkasa yang biasa tradisi Banten melaksanakannya itu di hari Rabu terakhir bulan Syawal. Ternyata ada di kitab Jawahirul Fawzi. Kitab Jawahirul Fawzi ini adalah kitab yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Khatiruddin Al-Khawajah. Salah satu kitab yang di dalamnya itu kumpulan berbagai macam tarekat. Pertama yaitu tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan yang kedua itu tarekat Syakariyah. Nah, tarekat Syakariyah Pak Hermi dijagonya. Dia sering punya naskah masyahid, ya, yang isinya itu adalah tentang bagaimana perkembangan tarekat Syakariyah, siapa-siapa saja tokohnya, apa saja amaliyahnya, yaitu semuanya ada di bagian ini. Kemudian para hadirin, ternyata referensinya ada di Tuhfatul Ikhwan. Kemudian yang kedua di Risalatul Kasyfi wal Bayan an Fadaili Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, semuanya ada di sini. Bahkan di Risalatul Kasyfi ini bulan Sya'ban itu katanya bulan hari rayanya malaikat. Coba kita bayangkan, dari mana kita mengetahui bahwa bulan Sya'ban itu adalah hari rayanya para malaikat? Hari raya malaikat itu pertama yaitu bulan Sya'ban, dan yang kedua yaitu di bulan Ramadan terjadi di Lailatul Qadar. Itu ada dua hari raya para malaikat, ya, Sya'ban dan Ramadan. Bagaimana ciri ketika malaikat turun dari langit ke bumi? Karena malaikat itu adalah suka di sana. Allah menciptakan malaikat suka di sana sebagai penduduk langit. Wal jin wan nas suka di ardi. Allah ciptakan kedua makhluk itu untuk berada di bumi. Ketika malaikat turun dari langit turun ke bumi, maka ciri-cirinya para hadirin ini jarang sekali kita temui di berbagai macam referensi. Saya pernah ngintip, kemudian ada orang yang termasuk sudah mukasyafah, beliau memberitahu kepada saya bahwa ketika malaikat turun ke bumi, ciri-cirinya alam dunia tenang. Yang kedua, angin sepoi. Yang ketiga, cuacanya bagus. Yang keempat, daun-daunan yang ada di sekitar kita itu diam. Itu adalah ciri bahwa malaikat turun ke bumi. Untuk apa? Malaikat turun ke bumi untuk mencari hamba-hamba Allah yang memohon kepada Allah, minta ampunan, minta hajatnya, yang insyaallah ketika kita meminta kepada Allah, maka malaikat langsung membawa amal kita ke langit, disampaikan langsung, dan doanya itu diijabah. Ya, itu yang ada di kitab Risalatul Kasyfi wal Bayan an Fadaili Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lengkap di sini. Tetapi ada di antaranya para golongan-golongan yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah hadisnya hadis dhaif, hadisnya adalah hadis palsu. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Tapi
tradisi di Banten, ulama-ulama zaman dulu ini sudah mensyiarkan ini, bahkan ulama itu selevel Abuya Bustami, kemudian Abuya Cidahu. Dulu ketika di satu kampung ada tokoh yang seperti Abuya Bidani melaksanakan ini semua. Di setiap daerah itu para ulama-ulamanya melaksanakan ini, sehingga sampai sekarang tradisi Sya'ban, Rabu Al-Hasan dan lain sebagainya, Maulid Mi'raj itu masih tetap terus berlanjut sampai sekarang ini. Ya, itu adalah tradisi-tradisi yang ada di Banten yang dibawa oleh para ulama kita sampai sekarang. Oleh karena itu para santri yang nanti ke depan itu sudah harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut. Berbicara tentang hadis-hadis yang lemah, ada seorang ulama yang bernama siapa? Abu Hazim atau siapa? Ketika Imam Ghazali menulis tafsir, yaitu kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, ditulis oleh Imam Ghazali, ada seorang sufi yang bernama Abu Hirzul kalau tidak salah. Beliau memberitahu kepada khalayak ramai bahwa karya Imam Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin adalah penuh dengan Quran dan penuh dengan hadis dhaif. Nah, ketika itu Imam Ghazali bertindak, beliau langsung bertirakat memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Rasulullah berikut Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman agar hadir di mimpinya memutuskan bagaimana tulisan saya ini, apakah dia lanjut atau tidak. Ini ada ulama sufi ya, yang menentang kitab ini yang bernama Abdul Hasan bin Harazim ya, itu menentang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian di dalam mimpinya Imam Ghazali ditemui oleh Rasulullah dan ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman, dan alhamdulillah setelah ditasbih oleh ketiganya yang mulia, beliau bertiga langsung memberikan pernyataan tegas tentang keberadaan kitab Ihya Ulumuddin ya, sehingga kitab Ihya Ulumuddin yang berjumlah 4 jilid itu langsung ditasbih oleh Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar Umar dan Utsman yang berada di dalam mimpinya. Jadi yang semula ulama-ulama mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin penuh dengan hadis dhaif, ternyata hadis dhaif yang ada di kitab Ihya Ulumuddin direstui oleh Rasulullah berikut para sahabatnya. Oleh karena itu ya, salah satu pen daripada Syekh Nawawi adalah Al-Imam Al-Ghazali, karena Imam Ghazali itu adalah salah satu favorit ya, selebnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi adalah. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Syekh Nawawi itu penuh dengan referensi pengambilannya itu dari kitab Imam Ghazali, baik Bidayatul Azkiyah ya, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya'nya itu berapa persen, banyak di antaranya itu adalah kitab tulisan Al-Imam Ghazali. Jam 6 kurang 15. Sudah aja deh. Tadi Pak Muhib ya, udungnya sudah datang. Semoga tidak keberatan. Kita jamin kalau pada audiennya belum bisa saya baca ya, karena waktunya sudah sebentar
lahir jam 6, kemudian ulumnya juga sudah datang. Mohon maaf kepada para jamaah, khususnya kepada para guru-guru saya, Pak Ita, kemudian Pak Helmi, Pak Muhid, Pak Iwan, kemudian Pak Disa, Pak Haji, ya, semuanya guru saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.